Selamat pagi ya semua. Jadi hari ini saya akan ngajak kalian untuk bagaimana mengoptimasi toko yang sebetulnya sudah bagus. Jadi ini toko sudah saya handle selama 2 bulan. Jadi bulan September kemarin omset masih di angka sekitar 240-an, bisa dicek ya. Di bulan September kemarin omset masih 242. Tanggal 1 Oktober toko ini mulai saya handle. Dan coba lihat di 30 hari terakhir. Saat ini omsetnya sudah sampai di angka 734 ya, alias naik 3 kali lipat. Dan kita coba cek ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalian semua bisa lihat omset segini dengan tingkat konversinya di angka 3,7 dan pengunjungnya ada di angka 135.000 pengunjung dalam 30 hari terakhir. Artinya rata-rata sehari ada sekitar 4.500 pengunjung yang masuk. Nah, sekarang coba kita lihat iklannya ya. Cek iklan. Kamu sambil duduk aja deh, susah berdiri, kan bisa di pangku. Nah ya, untuk iklannya dalam 30 hari terakhir, ini 30 hari terakhir belum? Ya, 30 hari terakhir, biaya iklannya ada di 2,3 juta. 2,3 juta dan jumlah klik kita ada di berapa? 14.000. Perbandingan sama total yang ada di toko berapa? Perbandingan dengan total yang ada di toko hanya 10%-nya. Ya, di toko tadi ada sekitar 135.000 pengunjung, sementara di iklan hanya 14.000. Ini jauh banget. Artinya apa? Organiknya udah bagus ya. Organik udah bagus, terus masih bisa kita tingkatkan lagi nggak? Nah, kalau kita mau tingkatkan lagi, hati-hati ya. Ini harus hati-hati. Kalau kalian menemukan toko yang seperti ini dan kalian begitu membandingkan, ternyata traffic dia secara organik udah bagus, sementara trafficnya dari iklan hanya sedikit. Ya, karena ini sebetulnya udah turun ya. Udah turun, sebelumnya sangat tinggi banget. Sekarang udah saya evaluasi dan ini sudah mulai stabil. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengoptimasi lagi. Nah, saat kalian ingin optimasi toko dengan tipe seperti ini, harus hati-hati. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh ya udah hajar aja semuanya diiklankan atau iklankan produk bestseller dan sebagainya, nggak boleh malahan ya. Bestseller itu justru nggak boleh diiklankan. Nah, yang harus teman-teman semuanya lakukan terhadap toko ini adalah coba pancing lagi organiknya semakin tinggi dengan mengiklankan beberapa produk, tapi khusus untuk produk yang belum banyak trafficnya. Jadi kembali ke Seller Center Del, ke bisnis analisis, kita masuk di bagian produk. Ya, jadi teman-teman harus menganalisa toko kalian di performa produknya dalam 30 hari terakhir ini. Karena traffic organik kita sudah tinggi banget. Ya, sementara traffic dari iklan itu hanya, coba di kriterianya. Traffic dari iklan, pengunjung produk, ini dihilangkan. Ya, produk juga dihilangkan. Tingkat konversinya dinyalain. Oke. Karena ini organiknya udah bagus, harus hati-hati ya. Jadi caranya adalah kalian harus fokus untuk memancing produk yang bagus, tapi trafficnya masih rendah. Jadi turun ke bawah. Nah, kalian harus urutkan produk ini dari tingkat konversinya. Kalian harus cari produk kalian yang memiliki nilai konversi rata-rata di atas rata-rata toko. Rata-rata toko tadi kan ada di angka 3% ya. Jadi kalian bisa cari produk-produk yang nilai konversinya di atas rata-rata toko, tapi pengunjung produknya masih sedikit. Jadi inilah produk yang harus kalian iklankan. Contoh yang pertama, daster ya. Daster tebus murce ini kayaknya paket ya. Enggak paket, ini juga barang ya SKU. Ini pengunjungnya baru di angka 480 dalam 1 bulan atau 30 hari terakhir. Nah, ini yang harus kalian push iklan. Atau yang baris kedua nih. Baris kedua ya. Itu di angka 10,53%. Dari 19 pengunjung saja ada 2 yang beli. Bayangkan kalau pengunjungnya ada 1.000. Pembelinya ada berapa? Bisa lebih banyak lagi ya. Nah, produk-produk ini sebetulnya adalah produk yang sangat potensial. Sangat potensial untuk kita dorong. Tapi produk ini exposure-nya kurang. Yang lihat banyak, yang lihat dikit ya. Jadi produk ini bagus nih, bagus. Selama ini kita ada produk yang kita laku banyak. Coba urutkan dari pengunjung.
Ya. Selama ini, sekali lagi, selama ini produk kita tuh yang dilihat banyak ini ya, konversinya juga bagus. Tapi ini sudah menyumbang omset gede banget nih. Kalau yang ini yang kita iklankan, bahaya. Karena ini organiknya udah bagus. Kalau kalian iklankan produk ini, organiknya bisa hancur. Jadi ini tidak boleh diutak-atik untuk produk yang di kategori sini. Yang secara pengunjungnya sudah bagus. Ini tidak boleh diotak-atik walaupun secara konversi gede ya. Ini organiknya udah sangat bagus. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mengiklankan yang secara konversi bagus, tapi pengunjungnya masih sedikit. Paling nggak berapa pengunjungnya? Nah, ini disesuaikan sama toko, karena toko ini sebetulnya udah cukup ramai, pengunjungnya bagus. Kembali diurutkan ke tingkat konversi. Kita urutkan ke tingkat konversi dan kita menemukan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, turun ke bawah nih. Pengunjung untuk produk-produk yang tingkat konversinya tinggi kan masih sedikit-sedikit semua nih. Nah, kalian bisa ambil lah, paling nggak kira-kira ya, tidak ada patokan pasti. Misalnya kira-kira, oh oke lah, produk yang dalam 30 hari terakhir pengunjungnya kurang dari 1.000 orang, nah saya iklankan. Yang konversi di atas 3% gitu ya. Tidak ada patokan pasti ya, tidak ada patokan pasti, ini berdasarkan feeling kalian. Sebetulnya untuk menghitung produk ini layak atau tidak untuk diiklankan, contoh ya, seperti ini ya. Ini ada pengunjung 346, konversinya 6%. Kira-kira layak apa enggak diiklankan? Layak, kenapa? Nah, oke, itu bagus. Selain itu, ada satu lagi cara untuk menghitungnya kalau kalian melihat seperti ini. Bayangkan kalau ini 346 klik, itu adalah biaya iklan. Dengan asumsi kalau kita beriklan dengan biaya murah ya, Rp200 per klik, maka biaya yang kalian keluarkan berapa? 70.000 ya, kurang lebih 70.000 biaya yang kalian keluarkan. Maka dengan hasil seperti ini, hitung-hitungannya, kalian mengeluarkan biaya sekitar 70.000, kalian bisa mendapatkan potensi omset 1,8. Bagus nggak? Ya, bagus ya. Jadi contoh kalian mengeluarkan 70.000, potensi omset yang kalian dapatkan seperti ini. Jadi ya ini harus kita kembangkan lagi. Contoh berikutnya lagi, yang ini 71. Kalau asumsi kita beriklan dengan bid yang murah 200, maka biaya iklan kita sekitar 14.000. Biaya 14.000 kita dapat omset 252. Oke. Lalu yang ini juga kita keluar biaya sekitar 30.000, dapat omset 752. Artinya produk ini bagus untuk diiklankan. Nah, coba sekarang kamu urutkan dari produk yang konversinya jelek. Kalau misalnya kita mencari produk yang konversinya jelek, misalnya 0, ada nggak? 0, contoh yang ada angka lah, yang ada angka. Terus nggak ada ya. Ya, contoh ini jelek nih, ya. Gamis DR. Kita kalau ini kita iklankan, yang terjadi adalah kita akan boncos. Ini aja kita udah keluar, kalau ini iklan kita udah keluar duit 32.000 tapi nggak ada penjualan sama sekali. Ya, dari sini. Nah, terus bagaimana kita beriklannya? Caranya kembali ke konversi yang tinggi. Silakan ambil produk yang mau kita iklankan, bisa copy judulnya atau bisa dibuka dulu ya, atau kalian hafal dengan produknya nggak masalah. Misalnya dibuka nih, diklik yang paling atas nih. Oh, ini trafficnya masih kurang. Diklik aja di sini. Iya. Nah, kita buka. Kemudian bisa lihat ya produk. Oh, ternyata produknya oke nih ya, dengan harga segini ini murah banget nih. Oke. Lalu bisa copy judulnya. Ya, kemudian kita masuk ke iklan. Kita cek nih, sudah kita iklankan belum selama ini? Belum ya, ternyata produk ini belum diiklankan. Nah, produk ini bisa kita push. Jangan ngiklankan produk yang lain. Produk-produk yang tadi masuk di daftar. Nah, iklannya, cara iklannya adalah... Untuk pembahasan lebih lanjut silahkan join di membership melalui link yang ada di kolom deskripsi.